Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali begitu kita menyelesaikan proyek dari para kontributor gara-gara talent mapping. Ternyata tim kontributor masih menyiapkan banyak acara lanjutannya, jadi tidak berakhir di sesi sharing dengan teman-teman kontributor. Dimulai dengan malam ini, insya Allah, semoga di malam minggu yang akan datang kita juga akan bisa menyelenggarakan acara yang serupa. Nah, kali ini, rekan-rekan semuanya, perkenalkan, saya host untuk malam ini, nama saya Wening, saya santri TM dari Kabupaten Grobogan. Salam kenal untuk teman-teman semuanya, yang Masya Allah banyak akun-akun baru nih yang baru saya lihat malam hari ini. Baik, malam ini teman-teman kita akan menghadirkan ada Ustadz Muhammad Ferus. Beliau nanti yang akan memandu kita, beliau akan menyampaikan materi mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu atau harus kita ketahui sebelum melakukan tes bakat. Nah, ini cocok sekali bagi rekan-rekan semuanya yang saat ini sudah sangat berminat untuk melakukan tes talent mapping, namun masih ragu-ragu nih. Atau bagi rekan-rekan semuanya yang sudah pernah melakukan tes talent mapping, nah, ini untuk merefresh kembali, mereview kembali mengenai hasil tes bakat kita. Baik. Sebelum kita mulai, ini saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara untuk malam ini. Jamnya ini sudah pukul 19.55 kalau di tempat saya. Jadi setelah pembukaan nanti kita akan simak bersama sedikit pengantar dari Abah Rama yang meskipun saat ini sedang kurang enak badan ya Bah ya, tapi menyempatkan waktunya untuk bersama kita, Masya Allah. Semoga Bah cepat sehat deh. Kemudian setelah itu nanti kita akan sambung dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ferus. Dan rekan-rekan semuanya di sesi terakhir nanti setelah pemaparan materi, kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, di sana silahkan rekan-rekan semuanya menyampaikan pertanyaan melalui chat yang tersedia. Nah, nanti kita akan bacakan satu-satu insya Allah. Kita akan bersama hingga pukul 21.30 kurang lebih. Dan yang paling dinanti-nanti, yang pasti akan ada di setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh kontributor buku GGTM. Pasti kita akan sediakan door prize. Beberapa door prize sudah kami siapkan dan secara acak nanti kami akan pilih dari penanya yang sudah masuk. Jadi silahkan ya, jangan malu-malu untuk bertanya, mumpung ada ahlinya di sini. Baik, langsung saja kita akan beralih ke acara berikutnya. Saya serahkan kepada Abah. Silahkan Abah untuk pengantar malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakat saya nomor 1 tuh connected, Ustaz. Iya. Jadi everything happen for a reason. Dan 2 Iya. bulan terakhir itu banyak everything gitu happen. Jadi entah kenapa gitu, kira-kira 2 bulan lalu saya dipanggil oleh Pusat Prestasi Nasional karena mereka lagi gamang gitu. Ini anak-anaknya berprestasi ketika sekolah, kok waktu kerja tidak berprestasi gitu. Gitu. Lalu saya jelasin lah, saya jelasin. Sampai saya bilang kalau mau lihat ya silakan lihatlah beberapa murid saya gitu. Salah satunya Bu Dina. 2 minggu kemudian Bu Dina dipanggil juga untuk bahas. Tertarik mereka. Kemudian di tempat lain di Kemendikbud juga di Direktur SMA. Kemarin Ustadz Hari dipanggil untuk minta strength based education. Ya, bahan saya sama bahan Budina dipakai gitu. Menarik juga bagi mereka gitu kan. Kemudian bersama dengan itu saya juga diajak bicara sama satu perusahaan namanya Ludenara namanya. Mereka itu berpikir ya bagaimana membuat anak-anak belajar itu dengan gembira. Jadi tagline itu belajar bermain dengan gembira. Mereka khusus di di game, bikin game. Guru-gurunya diajarin,
Suenati ngajar dengan cara bikin game gitu. Itu saya dipanggil karena mereka merasa yang mereka bikin baru learning style. Ya. Mereka merasa nggak pas dengan yang kan kalau sekolah harusnya nanti karir kan. Jadi bilang boleh, tolong bikinkanlah game gitu. Yang paling sederhana aja lah, pakai 7 working area. Kan itu kalau bisa dibikin menarik kan. Itu bisa bagus buat anak SMP. Jadi mereka nanti kalau keluar misalnya apa ya admin, networking sama servicing, kira-kira kemana sih gitu. Jadi tugas saya adalah kalau sudah ada hasil 3 dari 7, maka kira-kira peran apa mereka dan IP apa IPS gitu. Nah, mulai kan jadi masalah kan? Karena saya janji bikin itu 3 dari 7 itu kombinasi 35 kira-kira. Jadi saya mesti bikin masing-masing kombinasi apa sih itunya, apa namanya, peran cocoknya gitu. Mulai puyeng. Makanya saya mulai minta bantuan Firman gitu kemarin, teman bisa nggak bikinin? Oh bisa Pak gitu. Saya bikin itu ya, bikin apa pollingnya. Tapi ternyata polling ini juga nyusahin gitu. Saya bilang kalau bisa nanti ajak teman-teman yang mau bantu gitu. Nggak usah 35 sih, berapa saja. Yang penting kita polling. Kalau saya sudah bikin ya, saya udah jadi malah. Cuma saya masih belum firm, pengen juga dapat masukan dari teman-teman lah. Jadi saya merasa ada semacam panggilan, ada semacam amanah gitu dari Allah untuk membuat assessment bagi anak-anak SMP. Tapi yang sederhana banget gitu lah. Nggak usah pakai 30, pakai 8 juga cukup lah. Ya kan, kalau kita bisa bikin pernyataan kira-kira 40 gitu, mereka ngisi ketahuan kemana bisa juga. Karena kan sekarang masalahnya kan bukan cuma salah jurusan, IPA IPS-nya sudah salah gitu. Nah ini yang ceritanya. Jadi saya merasa everything happen for a reason ini kok dalam 2 bulan kok semuanya mengarah pada satu tujuan gitu, bikin gituan. Kalau di level SMA sudah ada kesepakatan sama Pusat Prestasi Nasional, mereka minta bikin penelitian untuk siswa berprestasi yang internasional ya. Jadi mereka rencana mungkin bulan ini kali ada kira-kira 500 siswa yang akan di TM. Terus kita mesti ajarin gurunya juga karena satu siswa satu guru nih. Kalau yang mereka prestasi satu guru. Jadi guru kita mesti ajarin. Jadi menarik nih. Kalau ini berhasil maka tahun depan bisa lebih banyak lagi sehingga butuh banget santri untuk membantu gitu karena nggak mungkin kita laksanakan sendiri kan. Gitu kira-kira. Jadi doain aja bahwa kegalauan saya sudah ada tanda-tandanya nih. Kan akhir tahun saya bilang saya galau nih. Galau kalau dipakai nasional gitu. Karena kita kalau dipakai nasional mesti benar-benar mesti siap dan segala macam diperbaiki lah. Gitu. Jadi butuh bantu dari para santri. Saya kira demikian informasinya. Mudah-mudahan kita bisa nunjukin bahwa sejelek-jeleknya telemapping masih lebih bagus dari yang lain gitu. Gitu Ustaz. Yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini prepare ya untuk santri TN nih kayaknya. PR-nya benar-benar menantang dan kayaknya seru banget. Karena ternyata semakin lama asesmennya bisa jadi semakin sederhana ya, Bang ya. Iya, dan harusnya. Kalau sudah semakin sederhana kan bisa lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkannya. Masya Allah. Kita cuma bisa doain, Mbah, semoga lancar. Ya, amin. Amin. Iya, iya. Ya, baik. Baik, kabar gembiranya kita sudahi dulu kayaknya ya. Langsung saja, sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih ke Ustadz Ferus. Namun sebelum saya persilakan Ustadz Ferus untuk mengisi, saya akan bacakan CV terlebih dahulu. Ustadz Muhammad Ferus, beliau adalah Ketua Santri Talent Mapping Abah Rama Royani, kemudian praktisi dan founder Jaringan Sekolah Alam Nusantara atau JSAN, dan juga staf ahli Pertamina Foundation bidang pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan persilahkan Ustadz Ferus untuk menyampaikan materi. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sudah bukan
staf ahli lagi di Pertamina Foundation. Saya sudah tidak di Pertamina Foundation. Jadi Pertamina Foundation sampai saya dikontraknya dari 2015 sampai 2019. Baik. Oh, baik, baik, Ustaz. Tadi waktu ditanya saya lupa ngasih tahu itu, ditanya udah cukup belum? Kalau sudah cukup ya cukup, malah lebih ternyata lebih. Kemudian tadi Abah mulai Abah sebagai connectedness dan ditutup Abah sebagai orang hijau. Ya, Abah sebagai orang hijau itu sejelek-jeleknya talent mapping. Jadi tawaduk banget Abah itu. Ambil sejelek-jeleknya talent mapping. Itu gak masuk akal saya tuh, talent mapping itu sejelek-jeleknya gitu. Ya. Bagi saya itu talent mapping itu sangat inilah. Talent mapping bagi saya, talent mapping bagi saya adalah tafsir dari surat 17. Salah satu tafsir dari surat 17, surat Al-Isra ayat ke-84 dan juga surat Az-Zukhruf ya, ayat ke-32 gitu. Jadi itu dia bisa menafsirkan itu gitu secara lebih aktual gitu di saat ini. Saya nggak mau dibalik. Saya nggak mau pakai ayat itu untuk membenarkan talent mapping, tidak. Jadi bukan justifikasi bagi talent mapping, tapi justru talent mapping itu bisa menjadi tafsir karena Quran itu bisa ditafsirkan dengan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama ya. Saya mau bicara dulu, saya mau mengajukan pertanyaan biasa, Verus nih. Verus itu gitulah, gitu ya. Karena saya salah satu yang paling kuat itu adalah intellection. Walaupun tidak pernah jadi nomor 1, walaupun sudah 4 kali tes dia nggak pernah jadi nomor 1. Kalau connectedness tuh pernah jadi nomor 2 awal-awal tes, Pak. Gitu. Setelah itu dia di kisarannya di putih agak turun-turun dikit gitu ya. Positivity pernah kuning di awal tes, setelah itu jadi putih gitu tes-tes berikutnya gitu ya. Yang konstan itu konsisten tuh intellection tuh kuat terus dah. Gitu. Nah, yang terakhir itu saya apa namanya? konsistensi paling kuat gitu. Saya juga merasa memang iya kuat, saya suka sekali sesuatu itu harus sesuai aturan gitu ya. Follow the rules itu bagi saya penting sekali gitu. Ya. Oke, jadi itu. Nah, ini karena intellection yang paling sering terstimulus, maka saya bertanya begini. Kapan orang itu disebut sadar bakat? Kapan orang disebut sadar bakat? Itu. Misalnya ada yang nanya begini, ada yang mengatakan begini. Bakat itu penting, tapi lebih penting kerja keras. Nah, itu sadar bakat nggak tuh yang begitu? Bakat itu penting, tapi lebih penting kerja keras. Nah, kalau kita katakan itu belum sadar bakat, maka kalau ada santri yang bertanya, mana lebih penting, bakat apa kerja keras? Gitu. Nah, berarti ini belum sadar bakat. Gitu. Ya, belum sadar bakat. Karena konsepnya itu kerja keras itu bagian dari bakat, di achiever gitu, di achiever itu. Jadi ketika orang punya bakat achiever, sebenarnya dia mudah untuk bekerja keras, dia enjoy kerja yang keras-keras gitu, ya, dia enjoy aja gitu. Makanya kata Abah, orang achiever itu disukai perusahaan. Saya achiever saya rendah, gitu. Pasti perusahaan nggak suka sama saya, gitu. Dan sudah terbukti berkali-kali. Oke, itu satu ya. Itu satu. Kemudian, apakah sadar bakat itu sama dengan melek bakat? Ya, sama dengan literasi bakat. Gitu. Nah, itu pertanyaan yang kedua gitu. Atau mana lebih dulu? Orang harus literasi bakat dulu baru sadar bakat, atau sadar bakat dulu baru literasi bakat? Ya, ini masih menjadi pertanyaan-pertanyaan itu yang saya ajukan. Yang kedua ini masih jadi pertanyaan di benak saya sendiri, belum konklusif, dan pernah saya diskusikan sama Pak Indro. Ya. Nah, itulah yang kemudian
membuat saya menulis di Facebook itu, sebaiknya orang itu mengetahui dulu apa itu bakat baru ikut tes. Orang itu mengetahui apa itu bakat baru ikut tes gitu. Walaupun ini manfaatnya supaya sebenarnya dia nggak beli kucing dalam karung, itu yang paling sederhana itu. Dia nggak beli kucing dalam karung gitu. Ketika ikut tes dia udah tahu gitu apa itu tes, apa itu bakat gitu. Jadi dia sudah punya konsep bakat gitu. Ya. Karena kalau dia belum punya konsep bakat, biasanya kita juga sangat capek juga untuk menjelaskannya gitu. Untuk menjelaskan hasilnya ya, hasil. Jadi beda nanti menjelaskan konsep bakat sama hasil. Kalau hasil itu adalah output dari menggunakan tools. Jadi kan talent mapping ini ada konsep, ada tools dia. Gitu. Ada konsep, ada tools gitu. Toolsnya banyak gitu. Abah bikin toolsnya banyak. Ada ST30, ada talent mapping assessment. Dulu juga ada, kalau mau tes itu aja bisa sebenarnya, apa namanya, PSS ya. Cuman tes PSS-nya aja tuh ya bisa gitu mungkin. Terus ada tools yang baru tadi Abah katakan itu adalah seven walking area gitu. Nah, itu kan semua tools gitu. Tapi dia basis konsepnya sama. Basis konsepnya itu sama gitu. Nah, apa itu basis konsep talent mapping? Pertama, talent mapping itu bakat dalam talent mapping ya. Bakat dalam talent mapping itu sesuatu yang tidak dapat berubah atau diubah. Gitu. Sesuatu yang tidak dapat berubah atau diubah. Ini penting dijelaskan dulu. Jadi kalau ada orang mau ikut tes, kita jelaskan dulu ke dia. Ini Bu ya, konsep bakatnya itu begini. Gitu. Bakat itu sesuatu yang tidak dapat diubah. Gitu. Ya. Jadi dan dia semuanya baik gitu, semuanya positif dia sebenarnya, nggak ada negatifnya lah, minimal tidak ada negatifnya. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir hasilnya apapun. Gitu. Itu yang paling penting dari talent mapping itu. Ya. Yang berikutnya adalah ketika kita katakan bakat itu bagus semua karena dia bicara produktivitas. Gitu. Jadi bakat itu, apa talent mapping itu, tes talent mapping apapun itu dia menunjukkan produktivitas, potensi orang untuk produktif, gitu, kekuatan untuk menjadi produktif, potensi kekuatan untuk menjadi produktif. Jadi nggak ada yang tidak produktif. Hasil talent mapping itu nggak ada begini, waduh anak ibu, oh Anda ternyata tidak produktif, itu tidak ada, gitu ya. Nah, itu mungkin untuk sementara 2 itu dulu, nanti kita dalam diskusi bisa tambah lagi Pak. Ya. Nah, terus apa juga gunanya kita menjelaskan talent mapping sebelum orang itu ikut tes. Nah, ini agak strategiknya agak nakal sebenarnya. Tapi didasarkan pada satu keyakinan bahwa kalau orang sudah tahu konsep, ya, sudah tahu konsep bakat dalam talent mapping, ya, saya yakin dia nggak akan cari tes yang lain. Dia nggak cari alat tes yang lain. Kecuali dia punya kebutuhan untuk selain bakat. Misalnya dia mau tes emosi anaknya. Ya, dia mau tahu tipe anaknya atau tipe dia. Tipe dia itu tipe agresif, pasif, agresif, pasif agresif campuran, atau asertif. Gitu. Nah, itu bisa pakai psikotes kan. Gitu. Atau dia mau tes IQ, mau tahu kapasitas ability dari berpikirnya. Nah, dia pakai tes IQ. Nah, ini kembali lagi. Jadi orang tidak beli kucing dalam karung. Jangan sampai begini, kita sebagai santri TM itu ketika menawarkan talent mapping itu, atau ada orang mau ikut talent mapping atau anaknya mau diikutkan tes talent mapping, dia bilang bisa mengetahui IQ anak nggak? Kita bilang bisa, enggak. Itu bahaya tuh. Bahaya. Tadi baru didiskusikan juga dengan Diah dan Diah Center itu di acara psikologi untuk TM. Gitu. Jadi memang beda kan, kalau mau tes IQ, mengetahui IQ itu ada alat tesnya. Jadi sudah beberapa kasus itu terlihat begini, ada orang yang IQ-nya tinggi tapi nggak suka mikir.
Jadi kalau di tes IQ tinggi, tapi pas di tes TM itu di thinkingnya itu ada 8 tema bakat itu nggak cerah, nggak cerah. Gitu. Gitu. Nah, tidak mustahil mungkin ada 1-2 orang yang suka mikir, tapi IQ-nya rendah, gitu. IQ-nya nggak cukup tinggi, gitu. Nah, mungkin suka di sini lebih kepada minat, jadi masih bisa mungkin di ini dikit lah ya, di intervensi gitu, supaya dia jadi suka kepada yang dia kuat, harusnya kan begitu. Gitu. Suka pada yang kita punya potensi kekuatan. Gitu. Nah, itu kenapa karena ini waktu saya diminta bicara ini, itu background-nya kata Bu Esti ya, Ustadz tuh nulis di wall Facebook-nya itu tuh, gitu. Hendaknya orang tahu dulu apa itu bakat sebelum dia ikut tes talent mapping. Gitu. Ya. Nah, bagaimana cara untuk orang banyak ya? Kalau itu kan satu-satu yang tahu. Kalau dia datang kita kasih tahu. Bagaimana caranya supaya orang banyak itu tahu talent mapping sampai tahu kepada manfaatnya? Ya udah, ini udah jelas nih di buku ini ada. Ini buku sudah cukup luar biasa gitu ya untuk membuat orang harusnya sangat tergoda untuk ikut tes talent mapping gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah nih teman-teman itu meringankan, sudah menjalankan program santri TM, yaitu program sadar bakat gitu, mensosialisasikan sadar bakat gitu. Dan santri itu boleh mikirnya project, kan mikir project itu biar Pak Endro. Itu yang tadi dapat project nanti dari apa itu biar Pak Endro, nanti kita dilibatkan aja gitu. Kita dilibatkan. Tapi kalau sebagai bisnis partner, silakan berpikir project. Ini ada masalah, nggak dosa juga, boleh. Tapi kalau santri itu harus terus-menerus berpikir bagaimana supaya Indonesia sadar bakat. Gitu. Ya. Nah, saya mau menegaskan kembali urgensi sadar bakat ya. Urgensi sadar bakat itu begini. Jadi perilaku manusia itu kan dipengaruhi dari sisi psikologi itu oleh 4 faktor. Pertama, oleh faktor kognisinya, ya, faktor kognisi, yaitu yang pakai tes IQ nanti ketahuannya secara kapasitas itu. Ya, dan ini adalah fungsinya setir. Ya. Ini yang berkaitan kalau dalam Islam itu dengan hadis Nabi itu rufi al qalam, ya. Pena itu diangkat ketika kognisi itu rusak. Kalau ada gangguan kognisi, orang itu kehilangan dia tidak berstatus mukallaf sekalipun usianya sudah akil, ya, sudah balik sekalipun dia sudah balik, gitu. Jadi orang dianggap tidak mukallaf kalau dia hanya balik secara fisik tapi tidak akilnya gagal gitu atau ada masalah gitu ya. Nah, itu dia rufi al-qalam, tidak bertanggung, tidak ada terkena taklif gitu, tanggung jawab gitu. Ya. Nah, itu posisi kognisi. Yang kedua, emosi. Nah, emosi itu tadi kan ada alat tesnya juga. Kalau dalam psikologi, dunia psikologi itu tadi ada 4 ya, ada yang pasif, progresif, pasif progresif sama asertif. Dan ini dia mengukur sesuatu yang ininya sekaligus ya, yang bawaannya sama cara mengekspresikan emosi, gitu. Cara mengekspresikan. Jadi dia caranya juga diukur tuh, cara mengekspresikan, dan bisa diubah. Cara mengekspresikan itu bisa diubah. Seperti saya, cara mengekspresikan emosi saya dulu agak agresif. Itu makanya teman-teman diskusi saya itu bukan hanya KO tapi juga babak belur gitu. Dan porak-poranda kalau istilah itunya dulu, ya. Nah, tapi sekarang saya ubah, saya harus asertif ekspresinya itu. Nah, tapi kalau dalam Pak Indra Sakti ya, dia menggali dari Al-Quran, maka emosi itu ada 8, tapi dibagi 3. Yang satu yang harus dikembangkan, yaitu bahagia dan malu. Gitu. Yang kedua yang harus diatur dosis dan arahnya, itu cinta,
benci dan takut, gitu. Yang terakhir itu yang harus bisa kita cegah untuk berkembang, bisa dicegah untuk berkembang, nggak boleh berkembang. Yang ketiga ini, kelompok ketiga itu, yaitu marah, sedih, satu lagi apa ya? Lupa saya. Nanti kalau ingat itu. Karena nggak bakat inputnya parah banget, hitam terus berapa kali tes. Gitu. Nah, jadi ada 8 yang dibagi 3 itu ya Mas. Yang kemudian need, yang ketiga mempengaruhi perilaku itu kan need, kebutuhan yang nanti membentuk motivasi orang. Gitu, motivasi. Kalau lapar motivasinya apa? Dia makan gitu. Nah, tapi ini motivasi bukan untuk yang produktif gitu. Nah, yang terakhir itu adalah traits. Traits ini kan di sini bakat. Traits itu dia bahasa Arabnya tabiat, tobiat, bahasa Indonesianya tabiat, sifat dasar yang tidak bisa diubah, yang mempengaruhi kecenderungan seseorang. Mau ditarik kemana, dia balik lagi. Mau dikasih motivasi apa, nanti dia balik lagi. Biar dia salah jurusan, ada kecenderungan nanti dia akan memperbaiki dirinya ketika berkarir. Kalau tetap juga salah di karir, nanti dia bisa memperbaiki setelah pensiun. Gitu, setelah balik lagi. Jadi selalu ada kecenderungan itu. Nah, itu kenapa dia menjadi sangat penting. Kita tahu kecenderungan kita. Dari situlah urgensi sadar bakat gitu. Karena kalau enggak kita mengalami kelelahan yang luar biasa. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka itu harus dianggap begini, harus dianggap sebagai kehendak Allah untuk memberikan kita pengalaman dalam rangka melangkah ke depan sesuai bakat. Nggak apa-apa, kayak saya itu babak belur, saya itu di bisnis gitu. Saya sempat babak belur sampai saya tahu saya itu cocoknya di dunia pendidikan dan sangat tidak cocok di bisnis yang sifatnya komersial ya, yang sifatnya komersial. Kalau bisnis sosial saya cocok, sosial bisnis gitu. Ya. Nah, jadi itu pentingnya kita itu meneruskan gerakan sadar bakat. Nah, ini adalah bensinnya, bahan bakar bagi gerakan sadar bakat gitu. Nah, kita jadi kalau ada yang punya kemampuan menulis, terus menulis gitu. Saya sendiri walaupun tidak mampu menulis, mencoba menulis, tapi tahu nggak jadi tuh mentok di 30 halaman folio. 30 halaman A4. Gitu. Mentok banget tuh. Nggak bisa dilanjutkan. Itu aja 30 halaman itu sudah dibantu dengan seorang yang yang jadi penulisnya. Saya ngomong, dia nulis, terus saya baca lagi, akhirnya saya nggak cocok sama tulisan dia, saya tulis lagi sendiri gitu. Makanya nggak jadi. Jadi Abah Rama udah paham betul kalau Verus dilibatkan dalam proyek menulis buku, maka bukunya nggak jadi. Gitu. 11-12 sama Kang Firman ya, Us ya? Iya 11-12 kali. Iya tuh, memang. Jadi begitu ya. Yang kita syukuri sekali dari buku ini gitu ya. Nah, kemudian supaya nanti diskusinya panjang, ini saya nggak terlalu lama juga saya bicara pengantarnya. Yang terakhir itu kita kan sebagai santri ini terus belajar lah, harus terus belajar gitu. Harus terus belajar. Saya senang sekali kemarin di grup Jatim itu ya, di grup Jatim. Jadi paling bagus belajar TM ini, itu dari contoh kasus. Jadi ada yang ikut tes, nah hasil tesnya itu kita bahas bersama. Gitu. Nah itu yang paling asik tuh. Ya. Paling asik tuh di situ kemarin itu di santri Jatim itu. Dan kita harus gini ya, bagi yang sudah lama berkecimpung di talent mapping, itu harus senang berbagi hal-hal yang bagi kita udah sangat mungkin udah di luar kepala. Misalnya kayak kemarin tentang tanda hijau dan tanda merah di heksagonal yang di tengah di peta bakat itu. Ya. Kemudian tanda titik itu kan basic banget, ilmu basic gitu. Ya, artinya orang kalau sudah ikut training basic, sudah berani melayani tes, itu harusnya dia udah tahu gitu, udah tahu. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak apa-apa juga. Kita diskusikan saja, kita beritahu gitu. Ya, jadi mungkin yang ikut diskusi di situ nggak banyak, yang udah tahu nggak ikut diskusi.
Tapi kalau bisa ikut diskusi juga ya bagus karena membantu orang yang sedang mengembangkan perannya sebagai praktisi gitu. Nah, jadi gini, di dalam komunitas TM ini orang itu bukan begini ya, bukan setelah jadi praktisi bukan lagi santri, itu nggak ada, nggak begitu dia. Gitu. Jadi sekalipun kita itu praktisi atau bahkan trainer atau bahkan expert, itu tetap santri TM. Gitu. Tetap kita harus terus belajar gitu. Nah, itu yang paling penting. Oh ya, ada saya mau sampaikan. Ini ada saya kepikiran karena judulnya ini sangat provokatif ya, gara-gara talent mapping. Itu saya sempat lama berpikir tentang ada satu kasus dulu. Ada orang gara-gara talent mapping, kata dia. Tapi memang betul peristiwanya hampir terjadi itu. Abah yang cerita terus dikonfirmasi sama orangnya. Itu dia mau bunuh diri. Gara-gara talent mapping mau bunuh diri gitu. Udah di jembatan penyeberangan tuh udah melompat ya. Gitu. Ceritanya begini, setelah talent mapping, dia banting setir mau mengikuti hasil TM-nya. Akibatnya secara ekonomi dia bangkrut, dia kepala keluarga, dia stres. Dia mau bunuh diri. Tapi nggak jadi bunuh diri. Nah, saya pikir kenapa nggak jadi? Nah, jadi kalau menurut saya dulu itu istilahnya salah. Gara-gara talent mapping mau bunuh diri, itu salah itu. Istilah yang benar setelah saya baca buku ini adalah gara-gara dia talent mapping, dia nggak jadi bunuh diri. Karena talent mapping itu sebenarnya membuat dia di alam bawah sadarnya itu ya, terbaca itu ayat Allah surat 17 ayat 34. Sebelumnya ayat 30 ayat 34 dan 35, 17 3 kok saya lupa ya. 33 dan 34 ya. Ayat sebelumnya kan gini. 84, maaf 84 ya, 84. Nah, 83-nya itu berbunyi wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanihi. Apabila manusia itu dikasih karunia oleh Allah, dia cenderung menjauh dan berpaling dan menjauh. A'rada itu berpaling, wa na'a bijanihi itu menjauhi yang memberi dia karunia. Jadi bakat itu sebenarnya karunia Allah, tapi seringkali manusia itu diambilnya bakatnya, dipakai tapi dia menjauh. Tapi ketika dia dikasih problem, wa idza massahu syarru, ketika dia dikasih masalah yang buruk, gitu, dikasih problem berat gitu, ya, kana ya'usa, maka dia putus asa. Nah, kalau berhenti di ayat 83 ini dia bunuh diri. Tapi karena dia udah ikut talent mapping, maka bawah sadarnya itu mengatakan kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan wahai Muhammad kepada semua umat manusia, bekerja aja, manusia itu pasti bekerja sesuai syakilahnya. Nah, alam bawah sadarnya itu yang mengatakan ngapain bunuh diri, kan lu punya sakilah gitu. Kerjain aja gitu. Nah, jadi setelah baca buku ini saya mengkoreksi itu. Nanti saya mau kalau ketemu orang itu lagi saya bilang, bukan gara-gara talent mapping lu mau bunuh diri, gara-gara talent mapping lu nggak jadi bunuh diri gitu. Nah, demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita bahas lebih lanjut. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Wah, ada kisah seperti itu juga ya Ustaz ya, baru tahu. Ada itu, tanya apa itu. Waduh, baik. Nah, mungkin untuk rekan-rekan semuanya yang malam ini tergabung setelah menyimak penjelasan awal nih, baru awal banget dari Ustaz Ferus, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Langsung saja ketik chat atau kalau mau buru-buru boleh deh raise hand. Iya, raise hand aja boleh. Raise hand aja Saya ya. pakai ini bisa juga sih, saya ngelihat di chatnya bisa. Ya, nanti bisa saya bacakan ke Ustaz. Baik. Nah, ini sudah ada pertanyaan, akan saya bacakan dari sebentar. Aceh. Oh ya. Dari Mbak Nora atau Ibu Nora di Aceh, saat mengajar privat anak-anak dari usia kelas 6 SD sampai dengan SMP, banyak sekali mereka bingung mau ikuti orang tua mereka atau keinginan mereka untuk melanjutkannya. Apakah sebaiknya saya kenalkan TM kepada orang tua mereka atau bagaimana Ustadz baiknya? Ya,
Kenalkan TM ke orang tuanya. Kenalkan TM, tapi bukan berarti orang tuanya langsung disuruh ikut TM. Gitu. Kemudian kalau orang tuanya bilang begini, orang tuanya bilang, oh kalau gitu anak saya di TM aja. Oh, anak ibu masih SD atau SMP, ibu aja yang TM, bunda aja atau ayah aja yang TM. Gitu. Jadi ayah bunda aja yang lebih bagus TM kalau menurut saya. Gitu. Ya, jadi tapi kita jelaskan dulu tadi apa itu TM segala macam, nanti dia. Gitu. Ya. Jadi saya lebih menyarankan dijelaskan kepada ayah bundanya sedemikian rupa dan mudah-mudahan nanti ayah bundanya mau ikut TM. Tapi kalau ayah bundanya bilang, itu anak saya aja ikut TM, nanti aja anaknya nanti aja ayah bundanya aja dulu. Gitu. Ya. Nah, nanti setelah itu setelah anaknya mau ya kalau SMP kan tadi pakai seven walking area. Nanti pas mau tamat SMA itu baru dia ikut tes TMA yang lengkap itu yang 134 kuesioner TMA dan 114 kuesioner PSS. Itu nanti menjelang itu aja. Itu ya. Nah, itu terus. Baik. Berikutnya dari Umi Ruhul. Pertanyaannya Ya. di luar konsep, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Uh, Ketika interpersonal yang lebih kuat, apakah menyebabkan merasa sering dimanfaatkan orang lain dan apakah ini adalah hal yang buruk? Saya suka memang ketika mengajar, terutama bisa menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain atau anak-anak. Tapi saya terkadang kurang sabar dengan proses maunya langsung kelihatan hasilnya, yang ya, mempengaruhi hal itu. ya. Gini, jadi saya itu berkeyakinan manusia itu hidupnya tidak bisa lepas dari 3 kondisi. 3 kondisi itu apa? Bermanfaat buat orang lain. Kalau dia tidak bermanfaat bagi orang lain, maka dia dimanfaatkan orang lain atau memanfaatkan orang lain. Itu kita nggak bisa lepas dari 3 kondisi. Gitu. Nah, kenapa kita merasa dimanfaatkan? Berarti itu kita belum merasa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi kalau kita berasa kita bermanfaat untuk orang lain, kita nggak pernah merasa kita dimanfaatkan orang lain. Itu keyakinan saya itu seperti itu, gitu ya. Jadi kalau ada orang lain ingin memanfaatkan kita, dia gagal karena kita memang maunya bermanfaat buat orang lain. Dia gagal, orang nggak akan pernah. Nah, manusia itu memanfaatkan alam semesta untuk membangun peradaban ini yang tadi saya tulis di wall Facebook saya. Jadi yang boleh kita manfaatkan itu benda, gitu. Manusia tidak boleh dimanfaatkan. Manusia itu harus bermanfaat. Jadi kita aja bermanfaat dan setiap orang akan bermanfaat. Itulah makna kul kullu ya'malu ala syakilati atau di surat 43 ayat 32 itu lihat takhidha ba'dukum ba'dun sukhriya agar sebagian kamu bisa merasakan atau mendapatkan manfaat sebagian di atas sebagian yang lain gitu. Nah, jadi kita bukan dalam rangka memanfaatkan. Kalaupun dikatakan memanfaatkan, itu harus dalam arti positif lah, gitu ya. Gitu. Bukan dalam arti eksploitasi. Sama dengan konsep korban, manusia juga nggak bisa keluar dari 3 kondisi. Kalau dia tidak berkorban, maka dia akan mengorbankan orang lain atau menjadi korban. Gitu. Itu nggak akan pernah bisa keluar dari 3 kondisi itu. Gitu. Nah, jadi gara-gara talent mapping, harusnya kita tidak lagi pernah merasa dimanfaatkan orang, tapi kita harus selalu merasa bermanfaat bagi orang lain. Oleh sebab itu, berbagi saja. Kalau nanti ada perasaan atau kondisi lah, bukan perasaan, kondisi ekonomi yang berat banget gitu ya, itu semua orang mengalami. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID ini ya, pasti banyak itu yang kondisi ekonominya, beratnya berat banget gitu, itu wajar lah, saya juga ngalami kok. Tapi ya sudah, dengan talent mapping itu, gara-gara talent mapping kita jadi ingat, oh ya ada Sakilah ya. Jadi nggak pernah jadi bunuh diri lah pokoknya gara-gara talent mapping, nggak pernah merasa dimanfaatkan orang, tapi bermanfaat untuk orang lain. Selalu begitu. Nah itu pertanyaannya tidak di luar konsep, itu bagian dari konsep talent mapping. Konsep talent mapping itu bermanfaat. Jadi gini, kita yakinkan orang tua, kalau kasusnya ke orang tua ya, bahwasanya bakat itu bermanfaat sekali untuk orang lain gitu. Jadi itu sangat perlu. Jadi nggak usah khawatir. Anak ayah bunda itu soal rezekinya apa itu udah ditanggung Allah gitu. Yang penting kan dia paling bermanfaat. Gitu. Apalagi kalau tadi ya Nora yang nanya di Aceh itu. Kasih aja hadis tuh sama orang Aceh udah selesai itu. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Ya, itu pertanyaan yang sebelumnya ya. Kalau yang ini Ruhul. Gitu. Jadi
Begitu. Silakan. Berikutnya ini ya, Maulana. Iya. Terkait aplikasi TM di perusahaan, Ustaz. Perusahaan punya objektif dan key result atau OKR ya, yang terus berubah dan meningkatkan. Bagaimana agar bakat dan potensi kekuatan karyawan selalu bisa relevan dan kompatibel dengan OKR itu gitu. Ya ini TM for organization ya. Kalau menurut saya cara berpikirnya dibalik gitu. Bakat kan nggak bisa diubah gitu ya. Jadi bagaimana bakat potensi selalu bisa relevan dengan dan kompatibel. Harusnya OKR-nya yang itu kalau saya begitu. Kalau saya punya perusahaan, OKR saya yang saya sesuaikan dengan potensi yang kita miliki gitu. Kedua untuk itu ditaruhlah manajer-manajer yang paham, yang nanti itu ada pembahasannya namanya grade manager atau grade managing ya. Tapi yang paling mendasar itu saat rekrutmen gitu. Saat rekrutmen sebaiknya pakailah talent mapping gitu. Ya, pakai talent mapping. Tapi kalau ini perubahannya dalam arti apa ini dulu? Kalau dia berubah yang repot itu kalau berubah purpose itu repot. Ya. Kalau berubah purpose-nya repot. Tapi kalau target, maka itu kan tinggal menambah karyawan. Kalau nambah target itu ya nambah karyawan, nambah sumber daya kalau nambah target. Tapi kalau purpose-nya dia ubah, ya raison d'être-nya, alasan diadakannya perusahaan itu diubah, itu dia harus setting ulang SDM. Itu bakal repot itu. Ya, bakal repot gitu. Jadi menurut saya sih nggak masalah sebenarnya OKR itu ditingkatkan selama dia tidak mengubah purpose-nya sehingga setiap orang yang masuk ke situ sesuai tuh misi diri orang itu dengan purpose perusahaan, ya tujuan perusahaan itu diadakan atau raison d'être perusahaan itu alasan diadakannya. Jadi orang yang ada di situ alasan keberadaan orang itu sama dengan alasan diadakannya perusahaan gitu. Ya, jadi compatibility-nya lebih kepada jumlah kali ya di tingkat saja itu kapasitasnya. Tapi kalau dia berubah purpose memang sulit, dia harus setting ulang SDM-nya. Gitu. Ya begitu Syekh Heri Maulana. Wah, ini mah pakar TM juga nih, santrinya Kang Firman. Ini mah waduh, saya yang harusnya nanya ke dia. Heri, gimana kalau perusahaan itu merubah OKR-nya? Iya. Mantap, mantap. Terus Makasih, ini ada Chef. lagi. Terima kasih. Iya, ya. Apa yang perlu kita lakukan jika orang memberi komentar negatif tentang bakat yang kita miliki? Qalu salama dalam Al-Quran itu, kalau itu pasti orang itu jahil, dia nggak ngerti bakat kan? Dia jahil itu artinya nggak paham, nggak ngerti, belum tahu bakat gitu. Nah kan kalau dalam Quran itu wa idza khatabahumul jahiluna, kalau kita berkomunikasi dengan beraudiensi dengan orang jahil itu, kalau dia ngomong begitu kita qalu salama, kita katakan yang baik-baik saja, udah nggak usah marah, nggak usah kesel. Kalau dulu saya marah tapi sekarang udah enggak. Gitu. Ya, jadi nggak perlu marah. Nah, kalau memang dia mau dengar, kita kasih tahu apa itu bakat, gitu. Karena dia kan tidak tahu. Gitu. Dan sebenarnya kalau Nabi setelah itu dia bermohon ampun, ya Allah ampunkan kaumku karena dia tidak mengetahui. Kita istighfarkan dia. Gitu. Oke, terus anak saya 4 dan masing-masing anak mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Apakah bakat anak bisa dibaca sejak kecil sebelum mereka nanti bisa mengikuti tes TM? Bisa dibaca sejak kecil. Kalau baca mah, apalagi kalau udah pengalaman ya. Itu yang paling jago mengobservasi bakat yang terus meningkatkan pengalamannya itu adalah dari Sekolah Alam Tangerang. Ya. Itu mereka fokus sekali dengan hal itu. Tapi ini yang penting sekali, nanti kita jangan mengatakan kamu bakatnya ini, kamu harus jadi ini. Itu nggak boleh. Orang tua ya baca bakat aja nggak masalah. Apalagi kita udah santri. Saya juga sering baca-baca bakat anak saya yang ya unik-unik kan. Gitu.
Saya baca. Tapi ya dia mau jadi apa ya terserah dia. Yang penting, jadi yang paling penting bagi orang tua itu adalah, atau tanggung jawab orang tua adalah membuat anaknya sadar bakat, gitu. Membuat anaknya sadar bakat. Ya. Jadi bukan nanti kamu bakatnya ini, maka kamu jadi ini. Kamu bakatnya ini, maka jadi ini. Itu yang saya katakan begini. Ini agak panjang saya menjelaskannya terkait sama motif mendidik, gitu. Ketika harapan subjektif menjadi motif mendidik, yang kita mau itu yang kita jadikan. Maka kalau kita merasa tahu bakat anak, atau kita tahu bakat anak, kita minta anak itu melakukan yang kita inginkan. Nanti kita cenderung jadi diktator, itu bahaya. Gitu. Jadi anak itu nggak harus menjadi seperti yang kita inginkan. Walaupun yang kita inginkan itu pasti baik lah. Nggak mungkin orang tua inginkan yang tidak baik, gitu ya. Nah, tapi kita itu memfasilitasi anak dengan berbagai ragam kegiatan sehingga dia sendiri tahu, oh bakatku ini, aku mau jadi ini, gitu ya. Nah, seperti itu yang penting. Jadi membaca bakat anak itu bagus sekali ya. Ya, itu nanti belajarnya sama Syekh Andri Fajria, itu sangat fokus mereka di situ dan sudah ada bukunya. Itu. Nah, Abah juga sering itu tadi kemarin di share Abah itu kan ada anak bayi aja udah kelihatan itu. Wah, ini bakal gedenya begini nih kayaknya, gitu. Tapi nanti biarkan si anak yang menentukan saya itu apa. Itu kita baca aja enggak masalah, gitu ya. Kita baca. Gitu. Ini Maya Cimahi. Terkait 8 emosi yang dibagi 3 yang tadi dijelaskan. Apakah itu juga yang menjelaskan 3 jenis hawa nafsu? Agak beda. Dia terkait tapi beda. 3 jenis hawa nafsu itu kan ada nafsul lawamah, nafsul ammarah bisu, ya, itu jiwa yang terus-menerus mendorong untuk berbuat buruk. Ini adalah jiwa yang digerakkan oleh hawa nafsu yang tidak berhidayah sama sekali. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini adalah jiwa yang digerakkan oleh kesadaran, hawa nafsu yang digerakkan dengan kendali kesadaran otak saja, gitu, pengetahuan saja. Jadi kadang-kadang dia nyesel, gitu, kenapa ya saya bikin itu tadi, kenapa ya saya gitu. Nah, itu nafsu lawamah, dia mencela dirinya sendiri. Lawamah itu artinya mencela diri. Yang ketiga itu nafsul mutmainnah, ini adalah hawa nafsu yang dikendalikan oleh zikrullah, oleh ingat Allah. Nah, itu dia tenang. Jadi manusia itu hawa nafsunya nggak bisa dimatikan. Cuman dia harus dikendalikan oleh ingat Allah. Nah, atas dasar kesadaran itulah nanti dia mengelola 8 emosinya tadi, mana yang harus dipertahankan dan dikembangkan, mana yang harus dikendalikan dosis dan arahnya, mana yang harus dicegah ekspresinya yang membuat karena gini, emosi itu makin diekspresikan, dia makin tinggi, gitu. Ya. Kalau kita benci orang, kita ekspresikan, kita makin benci itu. Gitu. Begitu juga kalau kita suka sama seseorang, kalau kita ekspresikan, kita semakin suka. Gitu. Ya, begitu juga sedih, kalau diekspresikan, kita akan semakin sedih. Jadi harus ada teknik-teknik untuk 3 hal tadi itu. Ya, dengki yang nggak boleh juga. Tadi saya udah ingat ya. Jadi ada sedih, ada apa namanya, yang nggak boleh diekspresikan terus-menerus itu. Marah. Sama itu tadi Marah. dengki nggak boleh. Oke, berikutnya, aduh hilang nih. Sebentar Ustadz, ada yang raise hand kayaknya. Oh ya boleh. Yang raise hand ada, bentar, siapa nih? Monggo silahkan langsung saja. Ibu Andriani Asmara, Bapak atau Ibu nih? Monggo yang raise. Ibu Mbak Wening. Oh baik, silakan Ibu. Iya, mohon maaf di off videonya karena lagi nemenin anak lagi sakit ngelonin. Oh, Safa Allah, semoga Ya. anaknya cepat sembuh. Amin, jazakallah Ustaz. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Nama saya Adri dari Jakarta Utara. Salam kenal juga buat semuanya. Dan saya adalah peserta telling mapping basic sama Ibu Ninin yang saat ini sedang diselenggarakan. Tadi sudah ketemu Abah Rahmat tadi pagi. Assalamualaikum Abah. Ya, terkait telemapping, sebenarnya justru saya mengetahui telemapping itu ketika membeli buku Abah Rama.
yang telemapping itu warna merah. Mhm. Baca, waktu itu saya masih kerja ya, saya baca gitu, terus saya tipikal orang yang tidak suka baca sebenarnya, tapi ketika baca buku Abah Rama itu, Masya Allah, sampai dalam perjalanan kerja dan pulangnya itu udah selesai itu, saking asiknya membaca. Sampai kan tuh ada di tes gitu ya, disuruh checklist gitu kan. Terus dilihat itu memang di sininya sih komunikator ya. Nah, Ya. terus saya coba-coba lagi di temubakat.com. Komunikator lagi gitu ya. Terus, nah hari ini waktu akhir Oktober kemarin saya ikut di assessment TM komunikator lagi. Jadi memang komunikator adalah yang dominan, yang paling dominan karena nggak ada yang perubahan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah saya merasa memang saya memiliki Oh ya, komunikasi skill yang cukup baik gitu ya. Kenapa saya begitu percaya diri? Karena memang ya begitu adanya. Setelah dites ya udah berarti begitu gitu. Padahal sebelumnya saya masa iya sih saya bisa mengkomunikasikan sesuatu gitu kan. Karena memang belum cukup percaya diri untuk mengakui bahwa saya mempunyai communication skill yang cukup baik gitu. Nah, pertanyaannya ada gini, ketika saya berbicara dengan orang lain, mereka paham, mereka tahu, terus mereka memahami apa yang saya bicarakan gitu kan. Nah, pertanyaannya kadang saya kan sekarang ibu rumah tangga, jadi tidak bekerja gitu kan. Ketika saya bekerja mungkin komunikasi saya dengan anak-anak udah cukup baik gitu. Tapi sekarang malah di rumah itu komunikasi dengan anak kok masa pesan yang saya sampaikan tuh kok kayak nggak nyampe gitu. Itu apa perasaan saya atau gimana? Itu satu. Kedua, saya sebenarnya hanya butuh penguatan gitu ya, Abah dan Ustadz, tentang bakat yang udah ada dan udah saya ketahui ini. Penguatannya adalah ketika saat ini saya merasa saya sudah menemukan jalan. Saya diskusi dengan teman saya juga yang ikut talent mapping basic, kita seperti menemukan jalan pulang gitu ya. Terus saya bilang, "Iya kayak pulang kampung ya, kemarin kita macet, terus kita sekarang sedang jalan ke kampung terus lancar, terus di jalan beraspal gitu tanpa ada kerikil dan rintangan-rintangan yang ada." Nah, saya butuh penguatan nih Ustadz dan Abah gitu. Mmm, Mengenai bakat saya ini, saya belum menemukan, eee, bukan belum menemukannya, mungkin sudah menemukan teman tidak disadari gitu kan. Bagaimana caranya agar saya tetap percaya diri, dengan bakat saya yang ada, selain saya, eee, apa namanya, eee, melakukan aktivitas-aktivitas sehingga saya menemukan peran saya gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih Ustadz Ya. dan Mbak. Ini Abah dulu apa saya dulu nih? Ya Ustadz boleh. Oke. Kalau Abah menambahkan alhamdulillah. Ya. Gini, dalam komunikasi, dalam apa ya? Dalam pembicaraan sehari-hari, makna komunikasi. Kalau kita ngomong ini orang ini komunikasinya bagus, itu sering dipahami atau dikonsepsikan sebagai relationship, sebagai relationship, bukan kemampuan menjelaskan. Sedangkan di talent mapping itu yang dimaksud komunikasi itu adalah kemampuan menjelaskan. Jadi bisa aja ada orang bagus sekali kalau menjelaskan, tapi relationship dia nggak bagus sama orang. Nah, kalau relationship itu masalah moral, itu masalah moral. Nah, kalau terkait anak, tapi sebelum masuk ke situ, ini kan ada pertanyaan tentang percaya diri. Mungkin percaya dirinya terganggu gitu karena ada masalah komunikasi dengan anak. Gitu. Ya mungkin ini dugaan saya, gitu. Ada masalah. Nah terkait komunikasi dengan anak itu relationship, itu namanya relationship, dan itu ada ilmunya, namanya metode komunikasi pendidikan, itu nama generiknya. Kalau yang dikembangkan oleh tim saya di Bumi Manusia Consulting itu namanya bahasa bunda, bahasa cinta. Ya, itu adalah kemampuan memahami rasa dan mengalirkan rasa, bukan sekedar kemampuan memilih kata, bukan sekedar. Kalau di talent mapping itu lebih sebagai kemampuan memilih kata dan kekuatan untuk fokus terus pada menjelaskan gitu.
cenderungan ke Pak situ Ustadz, gitu. apa karena relator saya non-dominan ya? Jadi kayaknya nggak ada rasa gitu. Bukan, tidak. Bukan Karena ya? ini nggak ada kaitannya dengan bakat sebenarnya. Oh Komunikasi gitu. dengan anak itu tidak ada kaitan Baik, dengan bakat. baik, Itu baik. kaitannya dengan skill komunikasi pendidikan gitu, ya. Skill komunikasi pendidikan. Misalnya begini, saya kasih contoh. Kalau ada anak bilang, Bunda, ini pelajaran matematikanya susah banget gitu. Nah, Ibu, ini siapa tadi ya yang bertanya? Ibu Adri, Ustadz. Bu Adri. Nah, Bu Adri akan cenderung meresponnya seperti apa? Saya malah bertanya, susahnya di mana, Kak? Memang apa Ya. yang kamu rasakan ketika belajar matematika sehingga merasa susah gitu? Ya. Nah, ketika kita bertanya susahnya di mana, itu, nah kita juga harus sadar bahwasanya dia sedang mengkomunikasikan apa namanya kompetensi dia dalam matematik. Gitu. Bukan sedang mempermasalahkan emosi. Jadi Bunda udah bagus banget itu menjawabnya, ya. Tapi perlu satu langkah lagi, yaitu apa yang bisa Bunda bantu. Karena kalau orang mengatakan susah itu dia perlu bantuan, dia bukan perlu motivasi. Kalau dia bilang begini, Bunda aku malas ngerjain matematika, nah, itu dia perlu motivasi, butuh dorongan. Dia ini mau mengerjakan, sudah mau mengerjakan, nah, cuman susah. Berarti dia butuh bantuan. Jadi kita harus katakan apa yang bisa Bunda bantu, di mana masalahnya. Gitu. Nah, walaupun nanti kita nggak bisa bantu karena kita juga nggak ngerti matematik, itu soal kedua. Tapi kita harus respon dulu, perasaan dia sudah selesai. Nah, kalau kita nggak mengatakan mana yang bisa Bunda bantu, apalagi kita cenderung mengatakan, udah coba aja kamu kerjakan, insya Allah kamu bisa. Setelah kita tanya, mana yang susah? Oh ini kamu bisa, coba aja kamu kerjakan. Gitu. Nah itu dia langsung gubrak. Aduh, ini Bunda mah kagak ngerti ya. Kita butuh Tidak bantuan terpenuhi dikasih. gitu ya perasaannya, Iya, Ustadz. nah itu nanti jadi blokir komunikasinya. Terjadi blokir. Nah, jadi ada dua aspek komunikasi ya, ada dua hal tentang komunikasi gitu. Jadi ada komunikasi pendidikan, ada komunikasi sebagai potensi kekuatan ya, yang merupakan kombinasi dari communication dan beberapa tema bakat lainnya yang membuat orang itu kuat melakukan aktivitas communicating dan beberapa lainnya sehingga dia disebut sebagai communicator. Gitu ya. Seperti itu, Bun. Jadi harus dibedakan itu. Iya, baik, Communication Ustadz. dalam arti relationship sama communication dalam arti kemampuan kita menjelaskan, gitu. Ya menyampaikan pesan, kemampuan menyampaikan pesan. Kalau communication sebagai relationship, justru kemampuan kita untuk mengabsorb, menyerap perasaan itu dan memfeedback secara tepat, gitu. Ya, demikian. Ada Ya, lagi? baik, Ustadz. Ini. Nama yang tadi, Ustadz, yang penguatan itu, Ustadz. Ya nanti kalau sudah nggak ada masalah di komunikasi dengan keluarga, semakin pede aja tuh. Oh, Masya Allah. Baik, Ustadz. Main pede aja. Ya gini aja. Kalau menurut saya kan gitu tadi. Kalau saya memotivasi orang gini, hidup kita ini kalau tidak bermanfaat, kita dimanfaatkan orang atau memanfaatkan orang. Ya udah, pede aja saya mau bermanfaat, sudah. Bagi aja. Yang penting kan Ya. niatnya baik, ada niat macam-macam lah. Gitu. Ya, siap, Ustadz. Jazakallah, Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Bunda Adri. Kita Balik lanjutkan ke chat ya. pertanyaan chat ya, Ustadz ya. Tadi sampai yang mana ya? Bentar, wah Sampai banyak ini. 8 emosi udah tadi ya. Ustaz, dalam ini dari Febrin. Ustaz, dalam menjalankan aktivitas tidak bahagia itu konsepnya bagaimana jika dikaitkan dengan niat dan keikhlasan? Kemudian kebermanfaatannya sendiri bagaimana? Ini pertanyaannya nyambung apa enggak ya? Mau disambung apa enggak? Ini nyambung. Tapi ini kan artinya gini. Kalau bakat kita itu tidak kita pakai dengan niat yang ikhlas, itu memang susah juga bahagia. Gitu. Enggak. Jadi gini, bakat tuh hanya mengantar sampai enjoy. Gitu. Sampai kita menikmati. Kalau sampai happy itu ya harus ada value lain lagi. Itu tadi value ikhlas gitu. Ya. Nah, sehingga nanti nggak jadi kebermanfaatan kalau tidak ikhlas itu. Ya, jadi ikhlas itu ya total aja lah. Nggak bisa ikhlas itu nggak bisa setengah-setengah. Jadi semuanya harus dilakukan karena Allah ya. Tapi jangan begini. Ini saya pokoknya karena Allah gitu.
ya padahal kita sedang jualan gitu, sedang jualan, tapi ya karena Allah ini enggak, silakan aja ambil, nggak bayar juga nggak apa-apa, itu nggak bisa kalau sedang jualan mah. Justru karena Allahnya itu, karena Allah supaya kita dapat pembeli gitu ya. Jadi ikhlas itu jangan dibenturkan dengan dipahami sebagai gratis, nggak boleh gitu. Tapi kalau kita memang mau di dunia sosial seperti saya, maka nggak boleh ada tarif dan tidak boleh mengharapkan bayaran dari user, itu tidak boleh, karena karakter bisnis sosial itu adalah user is not buyer, penggunanya itu bukan pembeli. Gitu. Itu beda sosial bisnis sama komersial bisnis. Kalau komersial bisnis yang pakai itu yang beli. Gitu. Ya, kalau sosial bisnis itu yang pakai itu bukan yang beli dia. Dia bukan dia yang beli. Ada pihak lain yang mendanainya, harus begitu. Itu sosial bisnis. Ya. Nah, jadi keikhlasan dalam sosial bisnis sama keikhlasan dalam komersial bisnis itu dua hal itu membutuhkan keikhlasan, tapi nanti bentuk konkretnya akan berbeda. Ya. Mohon maaf ini agak handphonenya sering disettingnya terlalu cepat, mati kalau nggak disentuh. Kemudian unsur saya guru BK di SMA, alhamdulillah sudah 2 tahun ini pakai TM diberikan untuk kelas 12 untuk membantu memilih jurusan saat kuliah nanti. Tapi belakangan saya berpikir apa tidak sebaiknya di kelas 9, 10 aja dikasih TM. Gimana menurut Ustadz? Di kelas 12 itu kalau zaman saya itu kelas 3 SMA ya. Ya kelas 12 sih nggak apa-apa, kelas 12. Karena gini ya, masalah kuesioner TM itu memang butuh lama pengalaman, butuh banyak pengalaman. Jadi anak kelas 12 lebih kaya pengalaman lah gitu. Lebih bagus di kelas 12, kalau udah jadi program SMA-nya ya udah bagus itu di kelas 12. Kalau sebelumnya di SMP tadi kan kata Abah udah pakai aja 7 working area. Gitu, 7 working area. Kelas 12 ini kan pas mau tamat itu bagus. Dan kalau bisa sekalian gitu. Orang tuanya juga ikut talent mapping kalau di kelas 12. Nah, kalau yang kelas 10 gitu. Kelas 10 itu orang tuanya aja suruh ikut talent mapping kalau belum ya. Kalau belum kita jelaskan ke orang tuanya, nanti orang tuanya ikut. Nanti orang tuanya dilatih untuk supaya dia senang gitu membaca bakat anak. Tapi nanti setelah itu tetap anaknya pas di kelas 12 ikut lagi. Jadi orang tuanya sudah siap lebih dulu. Itu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa di kelas 12 aja lebih bagus. Tapi nanti dijelaskan juga sebenarnya kenapa berpikirnya di kelas 10. Kalau saya kenapa di kelas 12, karena tadi TM itu makin tes TMA ya, talent mapping assessment itu, orang semakin banyak pengalamannya, semakin mudah dia menjawab kuesionernya dan semakin tepat. Karisna izin bertanya, kalau bakat itu sifat kita, sesuatu yang ada pada diri kita, apa hubungannya dengan produktivitas? Jujur agak tambah bingung. Nah ini. Terus apa hubungannya dengan aktivitas? Gitu. Apa produktivitas berhubungan dengan menghasilkan uang? Mohon pencerahannya, Ustaz. Karena benar-benar baru ingin mengetahui tentang TM. Gitu. Oke. Jadi ini, sifat itu kalau Abah Rahman ya, Abah Rahman itu dulu ngajarin saya, ada berapa sifat manusia? Itu biasanya santrinya jawab, banyak. Ya sebanyak apa kata Abah? Udah bingung ini jawabnya. Nah, terus Abah jelaskan, sifat itu jumlahnya sebanyak kata sifat di dalam kamus. Gitu. Itu semua sifat. Gitu. Nah, dari sejumlah sifat itu, berapa yang sifat produktif? Gitu. Berapa yang sifat produktif? Gitu. Nah, misalnya gini, penyedih itu sifat, tapi itu bukan sifat produktif. Apa yang dimaksud produktif atau produktivitas? Itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, jadi dalam konsep bakat, bakat adalah sifat produktif. Sifat produktif itu contohnya apa? Contohnya misalnya intellection. Intellection itu menghasilkan pikiran, ya, atau pemikiran, menghasilkan pemikiran, gitu. Menghasilkan satu buah pikiran tentang sesuatu yang bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh orang lain, bisa disampaikan dan digunakan oleh orang lain. Gitu.
Nah, kemudian koman orang yang sifatnya suka ngatur, suka merintah. Gitu. Nah itu dibutuhkan. Gitu. Ya, kalau nggak ada koman itu maka perusahaan nggak punya supervisor. Gitu. Nah itu jadi produktivitas dia apa? Produktivitas dia adalah membuat orang menjalankan tugasnya gitu, tugas yang diberikan kepada dia. Gitu. Itu koman. Gitu. Ya. Nah misalnya tadi juga banyak disebut misalnya tentang communication, tentang relation. Jadi 34 tema bakat itu semua kaitannya dengan produktivitas, artinya sesuatu nanti yang akan menghasilkan. Tapi dia nggak langsung, dia bentuknya apa? Bentuknya adalah aktivitas. Jadi itu hubungannya dengan aktivitas. Hubungannya seperti ini rumusnya. Beberapa tema bakat itu berkombinasi, ya, menjadi indikasi atau menunjukkan dia kuat atau memiliki potensi kekuatan di aktivitas-aktivitas tertentu. Jadi satu aktivitas produktif itu dipengaruhi oleh satu atau lebih tema bakat, gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi bakat di sini artinya sangat spesifik. Nah, kalau bakat dalam arti populer itu memang agak beda ya. Di misalnya Indonesia Got Talent itu bakat lebih cenderung diartikan hal-hal yang sifatnya fisik seperti main musik, bernyanyi, main bola, menjahit, bercocok tanam, memelihara hewan ternak dan lain sebagainya yang sifatnya fisik. Ya, itu bakat juga, tapi kalau di dalam talent mapping itu memanage, ya, mengelola, menyampaikan pesan, mempresentasi, ya itu kan aktivitas. Nah, aktivitas itu dipengaruhi, ya, kinerjanya nanti itu dipengaruhi oleh sifat produktif, gitu. Sifat-sifat yang menghasilkan yang sesuai dengan aktivitas tersebut. Jadi saya juga mohon maaf kalau penjelasan saya membuat tambah bingung, gitu. Tapi intinya di situ. Jadi dari sifat itu ada kombinasinya baru membentuk aktivitas. Jadi ini memang harus dijelaskannya dengan mempresentasikan 34 tema bakat, kemudian kombinasi dari 33-nya yang dikombinasikan itu, karena yang aktivator nggak ikut dikombinasikan, itu menghasilkan 99 bakat, 99 potensi kekuatan ditambah 15 bakat indrawi, gitu. Tambah 15 bakat indrawi. Itu yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksudkan dalam talent mapping itu seperti itu. Jadi memang mudah-mudahan sudah Karisna sudah ikut tes TM dan sudah dijelaskan. Nah ini sebenarnya gini ya, penting orang itu tahu dulu TM baru dia ikut tes TM. Kemudian Siti Wairoh, kaitan dengan bakat seseorang mempunyai kegiatan sosial yang sangat tinggi sehingga jika akan berbisnis untuk kepentingan pribadi pun jarang berhasil. Kira-kira benar tidak pemikiran yang ada? Ya, memang ada orang yang bakat-bakatnya itu cocok untuk menjadi social worker atau social entrepreneur. Gitu. Ada yang cocok untuk ke komersial entrepreneur atau komersial worker, gitu. Dan nggak usah dipertentangkan. Ya memang ada. Saya memang kalau bisnis udah nggak bisa, saya nggak nagih, nggak bisa gitu. Ya. Susah banget saya nagih. Gitu. Ngasih harga aja kalau ditanya, apalagi udah dipanggil Ustadz, tarifnya berapa ya? Waduh, masa Ustadz ditanya tarif? Emang artis ya adalah tarifnya. Enggak lah saya bilang. Ya, memang begitu. Gitu. Makanya saya katakan user is not buyer. Jadi harusnya memang ada lembaga yang ngurusin orang-orang yang bekerja di bidang sosial, dan itu sudah banyak juga seperti aksi cepat tanggap itu bidang kemanusiaan, ada lagi di bidang pendidikan, ada lagi di bidang kesehatan, gitu. Ya. Jadi memang begitu, nggak apa-apa. Memang orang dengan bakat belief yang kuat, connectedness, empati, responsibility, itu memang kecenderungannya akan banyak berkiprah di sebagai social worker, dan kalau dia punya aktivator dan self assurance, dia akan cenderung menjadi social entrepreneur. Itu pemahaman saya seperti itu ya. Kemudian dari Yusuf Seragen, saya masih sangat awam dengan TM. Sampai saat ini masih belum tahu sebenarnya bakat saya ini apa. Apakah hal seperti ini sesuatu yang wajar?
Kalau udah ikut TM harusnya udah tahu. Tapi kalau belum ikut TM wajar. Gitu. Bahkan belum tahu apa itu bakat juga wajar. Ya, makanya dengan ikut acara ini mudah-mudahan sudah paham bakat itu adalah sifat dasar yang produktif, dia tidak bisa diubah. Gitu. Tapi ada orang kalau ikut tes TM berkali-kali, tema bakat yang kuatnya berubah. Itu bukan bakatnya yang berubah, tapi pemahaman dirinya yang berubah tentang bakat dia. Ya, kayak saya itu ada beberapa yang berubah, itu sebenarnya pemahaman dan konsep diri saya yang berubah. Bukan bakat saya, bakat itu nggak pernah berubah. Ya. Bakat dia nature, tapi nanti dia dikasih sentuhan nurture jadi kompetensi gitu. Jadi kekuatan apa? Jadi kompetensi. Jadi kompetensi itu harusnya berbasis bakat kalau bisa. Bukan kalau bisa, seharusnya memang. Gitu. Ya. Itu. Jadi bakat itu adalah kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu apapun sebenarnya. Tapi kalau di TM, bakat itu adalah kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu yang produktif. Apa itu produktif? Sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga konsep sukses di dalam talent mapping itu adalah bermanfaat bagi orang lain, bukan berhasil memanfaatkan orang lain. Ya, beda. Bagaimana cara membaca bakat anak dalam dunia pendidikan? Nah, ada dua cara. Ada tiga sebenarnya, tiga cara. Cara yang sering dipakai di sekolah alam Tangerang, itu langsung dia dikaitkan dengan 34 tema bakat. Ada yang nanti membacanya dari aktivitas dan dikaitkan langsung dengan aktivitas yang 114 itu. Ya. Itu memang harus ada pelatihannya sendiri, Bu. Nggak bisa dijawab di sini ya Ibu atau Mbak Retno Palupi. Nah, nanti ada juga metode Pandu 45 yang dikembangkan oleh Bu Septi. Ya. Jadi ada tiga cara. Kalau saya ngembangin yang kedua yang kaitannya dengan 114. Jadi aktivitas anak itu, apapun aktivitas anak itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan yang 114. Gitu. Tanpa kita harus membuat kurikulum khusus untuk si anak itu. Nggak usah. Aktivitas sehari-hari itu pasti terkait dengan 114. Karena aktivitas sehari-hari itu lebih banyak dari 114. Gitu. Ya. Itu. Ini ada Arum Jogja. Bagaimana orang tua yang mau fokus baca bakat anak sejak kecil, yang harus dikuasai pas belajar TM, apa saja? Gitu. Ya, tadi dia harus menguasai 34 tema bakat, ciri-cirinya apa, itu kan sudah ada slide-nya itu yang bisa dibaca, yang dibagikan oleh Pak Endro. Dulu saya dapatin dari Pak Endro itu. Mulai dari sifatnya, syarat itu bisa berkembang, sampai labelnya itu apa. Nah itu saja dipelajari nanti insya Allah bisa. Kemudian yang 114 itu juga kalau bisa dikuasai gitu. Apa itu presenting, apa itu communicating, apa itu informing, dan apa beda antara tiga itu. Gitu. Apa itu distributing, apa itu yang dekat-dekat itu kita harus paham perbedaannya. Kalau distributing dekatnya dengan delivering. Delivering, apa beda distributing dengan delivering? Kalau delivering itu ke satu titik, kalau distributing itu ke banyak titik. Gitu. Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi harus rajin-rajin membaca 114 tema aktivitas dan 34 tema bakat. Gitu ya. Atau yang pakai lebih sederhana lagi, pakai Pandu 45 itu 30 strength tipologi ditambah 15 bakat indrawi. 30 tambah 15 45. Ya, itu udah semua tuh. Silakan kalau mau dilanjutkan dengan diskusi lagi. Baik, ya, wah pertanyaannya masih membanjir ya Ustadz ya. Ya, ini ada lagi nih. Ada lagi Ustadz masih di bawah-bawahnya. Ya. Apakah setelah mengikuti TM satu kali kita sudah pasti telah mengenal bakat terkuat kita, ataukah perlu tes TM berkali-kali lalu bakat terkuat tersebut muncul? Sebenarnya sebelum ikut tes TM bakat itu sudah muncul, sudah ada. Gitu. Maka kita ketika ikut tes TM sudah paham itu, karena kita sudah paham itu maka bisa ikut tes TM. Jadi syarat ikut tes TM itu adalah sudah memenuhi kriteria 3 banyak, sudah banyak berinteraksi, ya.
dengan banyak orang dalam banyak ragam kegiatan. Nah, kalau orang itu sudah cukup banyak itunya, maka dia akan ikut STM cukup satu kali, nggak perlu berkali-kali. Saya ikut STM berkali-kali itu ada tujuan lain itu, tujuan apa namanya, untuk melihat bagaimana pemahaman saya terhadap diri saya. Saya ikut sekali aja sudah yakin sebenarnya TM itu bakat itu nggak berubah, bakat nggak berubah. Jadi ikut tes TM berkali-kali itu kalau bagi saya cuman untuk pengenalan diri saya gitu, ya. Bukan supaya bakat saya muncul, enggak. Anda ikut tes TM, nggak ikut tes TM, bakat Anda akan muncul kalau Anda sadar bakat. Gitu. Cuman tes TM itu membuat kita lebih tepat memilih profesi, lebih tepat memilih jurusan, lebih tepat nanti ketika berperan setelah pensiun, lebih inilah, lebih apa namanya, lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi satu kali harusnya sudah itu kenapa tadi saya katakan. Orang itu sebaiknya kan tahu dulu apa itu bakat di dalam talent mapping, ya, dan bakat secara umum itu apa, nanti bakat dalam talent mapping, baru dia ikut tes TM. Nah, sehingga insya Allah itu nggak perlu 2-3 kali ikut tes TM, kecuali memang pengen lebih. Sebenarnya saya juga di samping ingin tahu tentang pengenalan saya terhadap diri saya juga pengen melihat bagaimana sih pergeseran kalau orang ikut 1-2 kali, nggak jauh bergesernya. Tetap aja saya numpuknya di thinking. Gitu. Kecenderungan saya itu mau buat mikir. Gitu. Jadi kalau di 7 working area, saya itu 50% berpikir. Gitu. Kegiatan saya paling suka berpikir. Demikian Elsa. Gitu. Kalau yang mau raise hand juga, kalau ini terserah moderator ya. Ya, Kalau saya monggo yang mau ngomong, raise hand. Nah, ngomong bisa sampai besok ini. iya. Kenapa, Baik, Kak? kita Memang beri communication. Ustadz Farus biar ini dulu deh, istirahat dulu deh. Dari tadi non-stop ya Ustadz ya. Baik, Abah juga bantu jawab pertanyaan tadi di chat. Karena tadi ya? Abah sempat ini pamit untuk makan malam dulu. Oh iya. Saudara Karisna tadi ya, bakat adalah definisi TM. Bakat dalam definisi TM adalah sifat produktif yang merupakan underlying karakteristik dari potensi kekuatan atau aktivitas. Dan dalam hasil TM ada peta bakat, ada juga peta klaster kekuatan yang terdiri dari 99 aktivitas produktif. Wah, baik. Oh, ini ada lagi ya, Nurmalia ya? Iya. Sebentar. Kompetensi harusnya berbasis bakat. Oh, itu note dari Nur. Nah, terus ada pertanyaan ini. Saya baru mengenal TM setahun belakangan. Alhamdulillah sudah pernah ikut TM. Tapi saya masih agak bingung menginterpretasikannya. Hasil TM 7 urutan bakat saya dari nomor 1 sampai 7 itu deliberatif. Wah, deliberatif ini orangnya hati-hati, teliti. Gitu. Connectedness tadi kayak Abah ya. Hati segala sesuatu itu pasti ada reasonnya gitu. Kenapa itu terjadi? Nggak perlu secara ilmiah terjelaskan, pokoknya ada gitu. Ya, jadi ini apa gampang sekali connect sekali dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, itu connectedness. Analytical ini justru sangat harus ada data baru bisa yakin dan percaya. Konsistensi ini segala sesuatu itu harus sesuai aturan. Disiplin suka menata, menyusun gitu. Itu bedanya ya dengan konsistensi. Kemudian responsibility ya, ini juga senang sekali mengambil tanggung jawab gitu. Kemudian artinya begini, semua orang harus konsisten, iya, tapi tidak semua orang berbakat konsistensi. Jadi konsisten itu adalah di satu sisi dia adalah obligasi. Semua orang harus ikut aturan. Tapi tidak semua orang suka membuat satu kondisi agar aturan diikuti. Nah, itu orang konsistensi begitu. Maka dia cocok menjadi salah satunya jadi hakim. Gitu. Konsistensi itu salah satunya cocok menjadi hakim. Ya, tapi untuk menjadi hakim tidak cukup hanya konsistensi. Dia juga harus punya bakat koman. Karena dia harus buat amar putusan. Kalau dia bakat komannya rendah, cuman bakat konsistensi aja, terus bakat harmoninya tinggi,
belief-nya tinggi, nanti dia cenderung tidak berani mengeluarkan amar putusan. Dia malah cenderung ya udah nanti ini orang dididik aja gitu, nggak begitu, harus berani. Jadi perlu. Kemudian disiplinnya jadi administratur ya, yang sangat dibutuhkan oleh paling banyak dibutuhkan itu antara lain achiever, disiplin, sama responsibility. Gitu. Nah responsibility tadi suka sekali menyelesaikan tanggung jawab. Dia merasa berutang, dia pengennya mengasistensi orang. Kemudian belief itu yakin betul dia kalau dia bantu orang itu manfaatnya juga untuk dirinya sendiri. Jadi sangat suka melakukan aktivitas surfing misalnya. Nah seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat 7-nya ini, deliberatif adanya di striving, connectedness adanya di relating, yang paling bawah sebelum empati ya. Sebelum empati, di atasnya empati. Analytical itu di thinking, konsistensi di striving, disiplin di striving, responsibility di striving, belief di striving. Ini mah orang rajin. Kalau saya cenderung dibilang orang malas. Padahal saya rajin berpikir. Kalau ini orang ini enggak. Jadi Nurma ini tidak terlalu rajin berpikir, tapi rajin bekerja. Gitu. Ya. Kalau saya membacanya begitu tuh, kalau deliberatif, karena adanya di striving. Jadi penting itu kita paham yang disebut ranah, yang dibagi 4 itu. Ini ranah di mana ini bakat ini di ranah thinking. Misalnya input. Nah, ini sambil ini. Input itu di ranah mana? Di ranah thinking. Maka input itu kaitannya dengan kegiatan berpikir. Ya. Mengambil informasi untuk ditaruh jadi data. Gitu. Ya. Jadi data. Jadi orang ini banyak mengumpulkan data. Orang input itu. Nanti kesehari-harian suka mengkolek. Gitu. Ya. Nah makanya input itu bukan di striving. Kalau input di striving, ya itu kayak saya ini perutnya suka input, suka makan. Nah itu input di striving namanya. Ini makanya input itu di thinking gitu ya. Nah begitu juga disiplin itu bukan disiplin berpikir, karena dia bukan di thinking. Disiplin itu diletakkan di striving. Striving itu menggunakan otot untuk menyusun. Tapi disiplin juga adalah obligation. Jadi begini, ada hal yang harus dipahami sebagai kewajiban kita. Bebenah itu kewajiban kita. Nggak bisa alasannya, kenapa kamu nggak bebenah, nggak bakat? Nggak begitu. Kalau nggak bakat itu gini, kenapa kamu nggak jadi housekeeper di hotel? Nggak bakat. Nah itu benar jawabannya. Apalagi kalau ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Nggak bakat. Ya nggak benar. Karena sholat nggak ada kaitannya dengan bakat, itu obligation, kewajiban. Itu. Ya, itu nanti kaitannya dengan moral, akhlak kita terhadap pencipta kita gitu. Ya, jadi bebenah, menyusun itu pekerjaan yang wajib dilakukan. Cuman nggak bisa jadi profesi kalau nggak ada bakat. Itu maksudnya talent mapping. Gitu. Jadi talent mapping itu nggak boleh dipakai untuk menjustifikasi kemalasan kita untuk tidak menjalankan tanggung jawab kita di rumah. Gitu. Kenapa kamu nggak belajar matematik? Nggak bakat? Nggak benar. Nggak boleh. Nggak boleh mengatakan, saya nggak mau belajar matematik karena saya nggak bakat. Enggak. Kamu tidak jadi matematikawan atau tidak jadi guru matematik karena nggak bakat. Itu benar. Belajar dulu matematik, baru kamu tahu kamu bakat apa enggak. Gitu. Jadi jangan digunakan sebaliknya, karena itu tadi konsep bakat itu adalah aktivitas sifat produktif. Gitu. Dia bukan masalah positif negatif, gitu. Bukan masalah moral. Kalau positif negatif itu moral. Nah, gitu. Ya itu tadi nomor 1 sampai nomor 7 udah ya. Terus Elsa lagi. Setelah 1 kali kita sudah pasti telah mengenal. Oh, udah ini tadi ya. Jadi tadi itu kelewat itu. Udah Ya. Ustaz. Ini satu lagi yang agak ke atas Ustaz, terakhir Ya. dari Nurul Handayaningsih. Ustaz, salah satu hasil TM saya adalah intellection. Jadi saya sering bingung ketika memutuskan sesuatu. Perlu berpikir lama untuk bisa memutuskan sesuatu. Padahal kadang banyak hal yang harus diputuskan dalam waktu hampir bersamaan. Sehingga hal itu membuat saya bingung dan kadang merasa lelah. Mohon saran. Nah, saya mau tahu dulu bakat ideation-nya kuat apa enggak? Karena untuk menghasilkan pemikiran yang cepat itu ideation. Jadi begini ya. Saya sudah nulis di wall saya di Facebook. Itu bakat di ranah thinking itu pertama yang paling atas itu adalah
bukan paling tinggi ya, paling atas itu futuristik. Futuristik itu orang yang suka berpikir jauh ke depan, kepalanya di atas awan itu metaforanya. Ya. Jadi dia ngelihat jauh ke depan, 10-20 tahun ke depan itu, yang dia pikirkan hal-hal seperti itu. Di bawahnya itu strategik, itu orang yang suka berpikir di jangka menengah. Gitu. Nah, jadi kalau orang futuristik itu salah satu yang cocok itu jadi ekonom, ya, penyusun visi misi perusahaan, gitu. Nah, itu bakat futuristik. Kalau strategik itu dia bikin planning, jangka menengah, dia berpikirnya di jangka menengah, di bawah 10 tahun. Kalau ideation itu harus berpikir cepat, dia harus problem solver. Ada problem langsung dia. Nah itu ideation. Ideation itu TikTok dia. TikTok. Ini masalah, ini solusi. Banyak sekali mengeluarkan gagasan-gagasan solutif kalau ideation gitu. Nah kalau orang tidak ideation tapi intellection, sedangkan masalah yang dia hadapi adalah hal-hal yang membutuhkan problem solving yang cepat, maka dia cenderung akan lelah, akan bingung, karena yang distimulus itu ideation-nya bukan intellection. Kalau intellection itu berpikir mendalam, cocok jadi filsafat sebenarnya intellection itu. Jadi memang lama berpikirnya, itu bukan berpikirnya kelamaan, bukan, memang dia berpikir terus saja lama, dalam gitu, suka dipikirin. Nah, nanti menghasilkan hikmah-hikmah, hakikat gitu, ya. Atau falsafah kehidupan, itu yang dihasilkan oleh orang intellection gitu, dan dia suka diskusi gitu. Ini kalau ketemu orang diskusi, kalau sendiri ya dia cenderung merenung, berpikir gitu. Nah, kalau udah berpikir merenung juga masih kurang lagi, dia ngisi TTS biasanya. Ya, jadi perlu diketahui dulu Nurul, coba ditulis itu ideation-nya nomor berapa, ideation-nya bakat ke berapa itu. Nah kalau ideation-nya juga tinggi tapi tetap merasa lelah, berarti yang kurang kompetensinya, jadi latihan ya, skill-nya yang harus ini nanti. Nah, ini pertanyaan Teguh, bukan ke saya nih. Adakah nanti linknya? No, ideation nomor 26 kan benar, pastilah. Karena jadi kalau kita dikasih problem yang harus cepat diselesaikan, kalau bakat kita nggak ideation, lama. Kalau saya mah insya Allah cepat, karena saya bakat ideation kuat. Ya, gitu. Baik. Ya. Sudah pukul 21:20. Ya. So, alhamdulillah Ustaz, terima kasih, semua pertanyaan terjawab nih malam ini, keren banget. Alhamdulillah. Semoga nggak lelah ya Ustaz ya. Enggak sih, enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya malah takut saya nggak bisa tidur ini karena justru dengan begini energi saya terkuras, saya jadi nanti tidurnya nyenyak. Karena subuh nanti mau ngisi pengajian juga, takut telat bangun. Bukan karena acara ini telat bangun, justru acara ini membuat tidur lelap. Nah, jadi bangunnya cepat. Saya biasa karena di masa pandemik ini nggak ada kegiatan, akhirnya saya susah tidur. Jadi saya senang ada kegiatan ini. Untuk ngobrol ya Ustaz ya. Baik. Nah, ini saya mau ngerepotin Ustadz dikit lagi nih. Di sesi terakhir ini kan tanya jawab sudah selesai ya rekan-rekan. Ya. Yang saya masih punya tanggungan 3 door prize yang akan dibagikan. Nah, yang door prize pertama nih, tadi sebagai penanya pertama kayaknya ada Bunda siapa ya yang dari Aceh tadi, guru TK kayaknya ya. Nah, masih ada 2 door prize Ustadz. Ini boleh nggak kalau dari Ustadz Ferus yang ngasih pertanyaan nanti biar cepat-cepatan jawab sama rekan-rekan semuanya. Ya. Apa aja deh yang terkait dengan pertanyaan bahasan malam ini. Baik. Ya. Pertanyaan pertama. Jadi aturan mainnya begini teman-teman ya. Setelah Ustadz Ferus menyampaikan pertanyaannya, nanti saya hitung dulu 1, 2, 3. Silahkan ketik jawabannya. Nah, jawaban yang pertama dia yang akan mendapatkan door prize-nya. Baik. Yang pertama dan tepat ya. Dulu. Gimana? Yang pertama dan tepat.
Oh iya betul, betul. Yang Ya, pertama dan tepat. Harus tepat. betul jawabannya ya. Iya, kalau di Baik, silakan kompetisi kan harus bersiap-siap betul. rekan-rekan semuanya. Jarinya diregangkan dulu. Baik, silakan Ustaz Ferus untuk pertanyaan pertama. Ya, hidup itu nggak pernah lepas dari 3 kondisi. Tadi saya sebutkan itu. Ya, nah 3 kondisi. Nah, sebutkan 3 kondisi tersebut apa aja. Gitu. Wah, Terkait kita panjang dengan nih. orang lain. Terkait kita dengan orang lain. Oh, baik. Baik, pertanyaannya silahkan jawab di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Banyak. Udah ada yang jawab duluan. Oh, belum dihitung udah dijawab ya. Teman-teman tolong dipilihkan ya, karena saya lagi nggak bisa lihat chat. Mohon maaf. Wah, oke. Oke, Ini stop. semuanya benar nih jawabnya. Iya, baru duluan. Semuanya benar, tapi di saya juga nggak ada ini. Arum sama Andriani itu sebelum ya. Sebelum. Saya nggak tahu Nandia ini cuma dua bermanfaat atau dimanfaatkan orang lain, kurang tepat. Bermanfaat, dimanfaatkan atau memanfaatkan. Nah, ini Yusuf kayaknya setelah dihitung. Jadi Yusuf yang berhak nih. Baik, Mas Yusuf ya. Mas Yusuf ini kayaknya dari Sragen kayaknya tadi. Bertanya juga beliaunya. Baik, jadi teman-teman setelah hitungan ketiga ya, 1, 2, 3 gitu. Kalau belum berarti nggak dihitung ya Ustadznya. Ya tadi kan yang buat aturan situ, saya cuman menginikan aja. Gitu, jadi biar siap-siap gitu. Ngetik dulu baru desain. Baik, oke, kita lanjut ke 1-12 lagi ada nih. Silahkan Ustaz Farus pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua itu apa ciri atau karakter dari sosial bisnis? Baik, siap-siap. Ya. 1, 2, 3. Karakter dari sosial bisnis. Wah, belum ada nih. Nah, susah emang sengaja. Belum ada yang sesuai. Karakter dari sosial bisnis. Belum ada yang pas jawabannya. Ayo. Terkait antara pengguna dan bermanfaat buat orang lain. Nah, ini dari Karisna itu yang benar. User not buyer. Ya, pengguna itu bukan pembeli. Itu ciri dari sosial bisnis. Ya. Jadi Karisna yang dapat. Ya. Sudah. Ini Nurwening apa mute, dinyalain dulu. Oh iya, lupa. Baik, alhamdulillah sudah dapat ya. Tadi ada Mbak Nora, Mas Yusuf sama Karisna. Ya. Ini ketiga-tiganya kalau sudah masuk grup silahkan share nama lengkap dan nomor telepon. Nah, ini Bu Vita juga sudah mengingatkan ya. Kalau sudah masuk grup, silahkan share alamatnya di grup. Gitu. Jangan di sini, nanti kalau belum dicatat lupa lagi ya. Ya, baik, ya, di grup. silahkan ya. Baik, terima kasih Ustaz Ferus. Sama-sama. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Abah. Kita doakan Abah sehat selalu dan berkah selalu. Pak Nuga ketemu lagi. Tadi juga sudah ketemu. Ketemunya lewat virtual ya. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Makasih Ustaz. Itu saya live. Udah boleh live ya? Boleh. Baik. Ya. Biar lebih nyenyak tidurnya. Oh ya. Baik. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga sama-sama. Pertemuan kita seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.